Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-hukmu tsani, pembahasan hukum yang kedua. Mal muradu bil aqra, apakah al-muradu yang dimaksud bil aqra dengan istilah salah sata quru. Salah sata quru itu 3 kali suci apa 3 kali haid. Fil ayatil karimah yang ada di ayat di atas tadi. Taqaddama, mestinya ini taqaddama anna ma'nal qur'i gitu ya. Taqaddama sebagaimana telah lewat anna ma'nal qur'i bahwa makna quru fil lughati dalam bahasa yutlaqu digunakan al haidi untuk makna haid wa ala tuhri dan untuk makna suci. Waqad ikhtalafa al-fuqaha, benar-benar telah berselisih pendapat para ahli fikih fi ta'yinil muradi bihi, dalam hal menentukan makna yang dimaksudkan dengan istilah 3 quru. Huna di sini fil ayatil karimah. Ala qaula ini ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Fa dhahaba Malik wa Syafi'i ila anna al-murada bil aqra al-athhar. Berpendapatlah si Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan istilah 3 quru adalah 3 kali suci. Quru itu maknanya suci. Wa huwa marwiyun an Ibn Umar wa Aisyah wa Zaid bin Sabit. Dan pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Ibn Umar, Aisyah, Zaid bin Sabit. Wa huwa ahadul qawlaini. Dan ini menjadi salah satu dari 2 pendapat anil imam indal Imam Ahmad. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad, dan berpendapat lain si Abu Hanifah dan Imam Ahmad fi riwayatil ukhra, menurut versi riwayat yang lain anhu dari Imam Ahmad. Apa pendapatnya? Ila annal murada bil aqra al haid, bahwa yang dimaksud 3 quru itu 3 kali suci. Wa huwa marwiyun an Umar wa bin Mas'ud. Quru itu yang dimaksud 3 quru itu 3 kali haid. Wa huwa pendapat quru itu haid diriwayatkan marwiyun dari Umar, Ibn Mas'ud, Abi Musa dan Abi Darda wa ghairihim, juga sahabat yang lain. Hujjatu Malik wa Syafi'i, hujjah argumentasi Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa 3 quru itu maknanya 3 kali suci. Kalau Hanafi 3 quru itu maknanya 3 kali haid. Sekarang hujjahnya Malik dan Syafi'i. Ihtajja, telah berhujjah al-fariqul awal, golongan pertama, yakni Maliki dan Syafi'i, litarjihi madhabihim, untuk menguatkan, mengunggulkan madhab mereka, bi hujjatin, dengan banyak hujjah, dengan banyak argumentasi. Nadhkuruha, baiklah kami akan menyebutkan hujjah-hujjah itu.
biijazin dengan singkat. Al-hujjatul ula, alasan pertama kenapa salah satu kuru itu dimaknai 3 kali suci. Perhatikan. Adat salah satu pakai tak. Kalau pakai tak berarti kuruknya harus muzakkar, ya. Dan supaya kuruknya muzakkar maka harus dimaknai suci. Jangan dimaknai haid. Sebab kalau dimaknai haid jadinya mu'annas. Lah kalau mu'annas harusnya salasa, bukan. Lah kalau mu'annas harusnya salasa, bukan salasata, ya. Apa alasannya? Isbatut tak, menetapkan adanya tak fil adat dalam bilangan salasata kuru. Kita tahu kalau adatnya mu'annas, ma'dudnya muzakkar. Kalau adatnya muzakkar, ma'dudnya mu'annas, kebalikan. Adatnya mu'annas, ma'dudnya muzakkar. Adatnya muzakkar, ma'dudnya mu'annas. Lah kuru itu kalau dimaknai haid berarti haidotin mu'annas. Kalau mu'annas harusnya bukan salasata tapi salasa. Wa huwa yadullu ala annal ma'dud muzakkar. Adat salasata ada taknya. Ini menunjukkan bahwa ma'dudnya muzakkar. Wa annal murada bihi at-tuhuru, dan bahwa yang dimaksud dengan kuru itu adalah suci. Walau kanal muradu bihi al-haidah, andai yang dimaksud dengan istilah salah satu kuru al-haidah 3 kali suci, 3 kali haid, laja al-lafzu, pastilah datang lafadznya itu bukan salah satu tapi salasa. Paham apa enggak sama ini? Li'annal haidata mu'annas. Kenapa? Karena haid itu jadinya mu'annas. Wal adad yuzakkaru ma'al mu'annas. Bilangan salasa, arba'a, khamsa, sittah, bilangan itu dimuzakkarkan bersama ma'dud yang mu'annas. Wa yu'annas ma'al muzakkar, dimu'annaskan bersama ma'dud yang muzakkar. Kama huwa maklum, seperti yang sudah maklum dalam kaidah nahwu shorob. Al-hujjatus tsaniyah, hujjah yang kedua, maruya an Aisyata, apa yang pernah diriwayatkan dari Aisyah, annaha qalat, bahwa Aisyah berucap, hal tadruna al-aqra, wahai sahabat, apakah kalian tahu makna quru? Al-aqra al-adhar. Quru itu maknanya quru itu artinya suci. Berarti 3 quru, 3 kali suci. Qala Syafi'i wan nisa bihadza a'lam. Imam Syafi'i dawuh, kaum perempuan lebih tahu tentang haid ini. Karena hari-hari yang mengalami haid itu perempuan. Kenapa perempuan dianggap lebih tahu tentang makna quru itu sucikah
atau haidkah? Li'anna hadza, karena sesungguhnya masalah haid atau suci, innama sesungguhnya yubtala mengalami bihi dengan haid atau suci. Siapa yang mengalami? An-nisa'u, kaum perempuan. Al-hujjatu salisah, hujjah yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Kalau kamu ingin ceraikan perempuanmu, maka ceraikan mereka saat menghadapi iddah. Hadap ke sini. Perintah Quran supaya perempuan itu beriddah enggak lama-lama. Kalau bisa menjatuhkan talak, itu langsung bisa beriddah. Nah, kalau menurut kamu 3 quru itu 3 kali haid, berarti disuruh mentalak saat haid, langsung iddah. Padahal Nabi melarang menceraikan perempuan pada saat haid. Jadi yang dibolehkan itu menceraikan perempuan pada saat suci, langsung iddah. Dari situ saja kita sudah tahu yang ada di pikiran Nabi itu, quru itu berarti suci. Dah. Berarti ceraikan mereka ketika mereka suci. Nah, 3 quru berarti 3 kali suci. Gitulah. Qalu, berucap si mazhab Syafi'i dan Maliki. Wa ma'nahu fatalliquhunna fi waqti iddatihinna. Ceraikan para istri itu pada saat mereka bisa beriddah. Walamma kana talaqu wa talhaidi mahdhuran, dan karena talak pada waktu haid itu dilarang, Nabi melarang mentalak saat haid. Dalla ala annal murada bihi waqtu tuhri. Maka hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan istilah 3 quru itu waktu suci, bukan waktu haid. Fa yakunul muradu minal quru al-adhar. Jadinya yang dimaksud quru itu suci. Berikutnya hujjatu Abi Hanifah wa Ahmad. Argumentasi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Wahtajjal fariqus tsani ala tarjihi madhhabihim bima ya'ti. Wahtajja berhujjah al-fariqus tsani, golongan kedua, ala tarjihi madhhabihim, untuk mentarjih, menguatkan madhab mereka, bima dengan dalil-dalil ya'ti yang berikut ini. Awalan, yang pertama, innal iddata syuri'at li ma'rifati bara'atir rahim, bahwa iddah itu disyariatkan untuk mengetahui, bersihkah rahim perempuan. Jangan-jangan ada janinnya. Walladhi yadullu ala bara'atir rahim innama huwa al-haidu latuhru. Dan yang menunjukkan rahim perempuan itu bersih atau ada isinya, apa yang bisa menunjukkan? Adalah haid, bukan suci. Kok perempuan itu ternyata haid? Berarti dia enggak hamil. Kalau enggak haid berarti hamil. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad dawuh, kuntu aqul al-quru al-adhar. Dulu saya berpendapat 3 quru itu 3 kali suci. Wa anal yaum adhab,
ila annaha al-haid. Hari ini saya berpendapat bahwa yang dimaksud 3 quru itu 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Sanian yang kedua, wastadallu biqaulihi alaihi salatu wassalam li Fatimah bin Abi Hubeish. Yang argumentasi pertama, katanya iddah itu wanita wajib beriddah untuk mengetahui perutnya itu ada isinya apa enggak. Nah, ketika perempuan itu haid, diketahuilah bahwa perutnya enggak ada isinya. Sehingga yang dimaksudkan 3 quru itu 3 kali haid untuk mengetahui benar-benar ada isi apa enggak. Saya jawab, kalau haid bisa mengindikasikan enggak ada isinya, maka enggak pernah haid suci itu juga mengindikasikan kalau ada isi. Nah, yang penting itu kita jadi tahu ada isinya apa enggak. Kalau ada isi berarti iddahnya sampai lahir. Kalau enggak ada isi, iddahnya 3 kali suci. Sehingga kalau panjenengan beralasan iddah disyariatkan untuk mengetahui haid atau tidak, maka tidak serta-merta maknanya quru itu berarti haid. Untuk bisa mengetahui istri itu hamil apa enggak, bisa diketahui dengan haid. Kalau haid berarti enggak hamil. Kalau enggak haid berarti hamil. Dua-duanya bisa untuk mengetahui hamil atau tidak, gitu loh ya. Sanian yang kedua, wastadallu biqaulihi alaihi salatu wassalam. Hanafi, Hambali juga berdalil dengan sabda baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Li Fatimah binti Abi Hubeish, kepada Fatimah binti Abi Hubeish, ta'is salata iyam aqra'iki, tinggalkan salat hari-hari qurukmu. Wal muradu bihi ayyam haidiki, yang dimaksud dengan istilah tinggalkan salat hari-hari quruk itu kan meninggalkan salat hari-hari haid. Li'anna salata tahrumu fil haidi, karena salat itu haram ketika haid. Saya jawab, memang beda. Kemarin sudah diterangkan oleh ahli bahasa, quru yang artinya suci itu jamaknya quru, Qur'in quru. Sedangkan quru yang artinya haid itu jamaknya aqra. Ya. Lah Nabi itu menyebutnya ayyama aqra'iki. Karena Nabi menyebutnya pakai jamak aqra, maka pantas kalau ini dimaknai apa? Haid. Andai Nabi menyebutnya quru, maka maknanya suci. Sehingga sekali lagi yang disebutkan ayat itu quru, bukan aqra. Nah, diskusi kita pada quru, salah satu quru. Lafadznya di ayat quru, ya maknanya suci. Perkara di hadis kita maknai haid. Emang Nabi nyebutnya aqra, bukan quru. Itu loh. Ngerti ya? Salisan yang ketiga, qauluhu alaihi salatu wassalam, la tuta'u hamil hatta tarda'. Tidak boleh dijima perempuan budak yang hamil hatta tarda', hingga dia melahirkan. Zaman membeli budak di pasar, dulu misalnya ada budak, dia hamil, maka majikan yang baru membelinya tidak boleh menjima.
menunggu dia melahirkan. Biar jelas ini bukan anakmu, tapi ini anaknya majikan yang pertama. Wala hailun hatta tustabro'a bihaidatin. Tidak boleh menjima budak yang tidak hamil. Kalau budak hamil namanya hamil. Kalau budak tidak sedang hamil namanya hail. Sampai dia itu dinyatakan bersih. Bihaidatin dengan sekali haid. Jadi untuk mengetahui dia itu ada isinya apa enggak, lalu boleh dijima. Itu dengan haid. Kalau haid berarti enggak ada isinya. Ya tak berkatakan lagi. Kalau haid ada isinya, kalau enggak haid berarti ada isinya. Dua-duanya sama-sama jadi indikasi. Dia haid atau tidak. Fa'amara bil istibra' bil haidah. Nabi perintahkan istibra'. Nabi perintahkan untuk menyatakan budak ini benar-benar bersih, benar-benar tidak hamil, bil haidati dengan adanya haid. Waqad ajma'al ulama ala annal istibra' fi syira'il jawari yakunu bil haidi. Ulama telah bersepakat bahwa untuk mengetahui kosong tidaknya perut budak ketika membeli budak-budak adalah dengan ditandai haid. Fakadha al-iddah, demikian pula iddah yang bagi antakuna bil haidi. Sepatutnya iddah itu dengan ditandai haid. Li'annal gharada wahid, karena tujuannya sama. Apa tujuannya? Wa huwa bara'atur rahim, yaitu untuk mengetahui bersih tidaknya rahim, ada isinya atau tidak. Saya jawab begini, iddah itu tidak semata-mata untuk mengetahui dia hamil atau tidak. Iddah itu ta'abbud, karena perintah ya kita laksanakan. Contoh, wanita yang umur 60 sudah menopause, sudah enggak mungkin hamil, lalu dicerai suami, tetap saja ada iddah. Enggak boleh setelah dicerai langsung dinikah orang lain. Alasannya enggak mungkin hamil. Istri masih umur TK, anak TK dinikah. Enggak mungkin hamil TK. Lalu dicerai. Apa tanpa iddah? Ya tetap iddah. Padahal enggak ada isinya, pasti enggak ada isinya. Nah dari situ maka patahlah argumentasi iddah tujuannya hanya untuk mengetahui ada isi atau tidak. Ya, ada isi apa enggak ya tetap wajib iddah. Hanya bedanya kalau ada isinya sampai lahir. Kalau enggak ada isinya 3 kali suci gitu loh. Ngerti ya? Rabi'an yang keempat. Aqamallahu ta'ala al-ashhur maqam al-haid fil iddah. Allah menggantikan bulan-bulan, 3 bulan. Gantinya haid dalam beriddah. Wallati ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidan. Perempuan-perempuan yang sudah menopause dari haidnya, min nisaikum dari para kaum perempuanmu, in irtabtum jika kamu ragu menghitung haid, fa'iddatuhunna maka iddah mereka itu 3 ashhur. 3 ashhur, 3 bulan. Fadalla ala anna al-iddah tu'tabaru bil haidi la bituhri.
Ayat ini menunjukkan bahwa iddah itu dihitung dengan haid, bukan dengan suci. Wa hadza min aqwa adillatil ahnaf. Ini termasuk yang paling kuat dari dalil-dalilnya madhab Hanafi. Perempuan yang menopause sudah tidak haid, maka iddahnya 3 bulan. Lagi-lagi masalah menyebut perempuan ini haid atau tidak, itu tetap saja ketika haid ada suci, ketika suci juga ada, ketika masih normal itu normal haidnya juga normal sucinya, ya. Tidak serta-merta ketika di sini disebut mereka yang sudah tidak haid, itu ya sama. Kalau tidak haid berarti suci terus. Kalau haid berarti ya suci ya haid. Sekian hari suci, sekian hari haid. Khamisan yang kelima. Idza atabarna al-iddah bil haidi, jika kita hitung iddah itu dengan haid, fayumkinu ma'ahu istifa'u salasati aqra' bikamaliha. Kalau iddah kita hitung dengan haid, maka mungkinlah memenuhi waktu 3 quru secara sempurna. Haid 7 hari, haid 7 hari, haid 7 hari, genap. Li'annal mutallaqata innama takhruju minal iddah bizawalil haidati salisah. Karena perempuan yang dicerai, dia bebas dari iddah dengan berakhirnya haid yang ketiga. Bikhilafi ma idza tabarnaha bil adhar. Beda dengan ketika kita menghitung dengan makna suci. Fa innahu idza talaqaha fi akhir tuhri. Sungguh ketika suami menceraikannya di akhir suci, yakunu qad marra 'alaiha tahran. Maka lewat atas perempuan itu 2 kali suci, wa ba'du salis, dan sebagian dari yang ketiga. Fayakunu madhabna ilaihi aqwa. Al-Fatihah.